Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan. Amsal 3 ayat 16 berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, ini yang menjadi perenungan kita di saat ini, dan saya mengangkat satu tema bagi kita, yaitu diberkati dengan melimpah. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa hidup ini adalah anugerah atau berkat Tuhan? Tuhanlah yang memberikan hidup bagi setiap manusia. Kalau kita mengatakan bahwa hidup adalah anugerah atau berkat Tuhan, maka kita patut bersyukur bahwa hidup kita rupanya memang karena berkat dari Tuhan. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, ada 3 berkat yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Yang pertama itu adalah umur panjang. Ini berbicara tentang hidup yang sehat baik secara jasmani maupun secara rohani, serta hidup yang indah atau hidup yang bahagia. Yang kedua, berkat yang dibutuhkan manusia adalah kekayaan. Ini berbicara tentang material dan kecukupan hidup setiap hari. Yang ketiga yaitu kehormatan, yaitu kedudukan, jabatan, derajat di mana orang lain menghormati kita. Nah, kita perhatikan bahwa 3 hal ini yang selalu diminta oleh setiap orang, yang diharapkan oleh setiap orang. Tapi kita perhatikan juga bahwa kalau kita melihat dari Amsal ini, kita akan menemukan bahwa sebenarnya Raja Salomo tidak meminta ketiga hal ini. Raja Salomo tidak minta umur panjang, kekayaan, kehormatan. Tapi ketiga hal ini merupakan sebuah bonus dari Tuhan apa yang dia lakukan. Nah, pertanyaannya bagi kita sahabat musafir adalah, bagaimana Salomo waktu itu mendapatkan ketiga hal ini padahal dia tidak memintanya? Apa rahasianya dari Salomo, apa yang dia lakukan sehingga ia mendapatkan ketiga hal ini? Rahasianya adalah yang pertama, berdoa kepada Allah. Nah, Amsal 3 ayat 16 ini adalah Amsal Salomo yang dia sampaikan melalui peristiwa nyata yang pernah dia alami. Ini seperti sebuah kesaksian yang dia alami. Nah, di mana peristiwa nyatanya? Peristiwa nyatanya dari kesaksiannya ini merujuk dalam pengalaman hidupnya sebelumnya, yaitu bisa kita lihat di dalam kehidupannya dalam kitab 1 Raja-Raja. Nah, saya katakan di sini bahwa dia dapat menikmati berkat Tuhan yang melimpah sehingga dia mendapatkan 3 berkat, yaitu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Yang dia lakukan berdoa kepada Allah itu merujuk pada 1 Raja-Raja 3 ayat 4, ayat 13, ayat 14. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 4, ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Raja yang dimaksud di sini adalah Raja Salomo, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ayatnya yang ke-13, sesudah Salomo mempersembahkan korban, apa yang Tuhan katakan kepada Salomo, dikatakan ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan,
sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Nah, kita lihat di sini di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 4, 13 dan 14. Di sini Salomo berdoa kepada Allahnya meminta petunjuk. Dalam konteksnya di sini Salomo baru menjadi raja, oleh karena itu dia memulai kepemimpinannya dengan datang berdoa kepada Tuhan. Jadi Salomo menyadari bahwa dia perlu berhubungan dengan Tuhan. Hanya melalui Tuhanlah segalanya akan dia miliki. Hanya melalui Tuhan dia mampu untuk menjadi seorang raja. Nah, kenapa Salomo bisa menjadi seorang raja yang paling masyhur, jaya dan dihormati? Karena melalui doa. Dia memulai semuanya melalui doa kepada Tuhan. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 4 di sini dikatakan, tadi dibacakan bahwa mempersembahkan korban 1000 banyaknya. Artinya di sini menunjukkan bahwa Salomo memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam doanya. Salomo memulai pemerintahannya dengan datang berdoa kepada Tuhan, memohon berkat Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hidupnya, pemerintahannya hanya kepada Tuhan. Dan apa yang dia lakukan itu, apa yang dikatakan Tuhan kepadanya? 1 Raja-Raja 3 ayat 13, apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Luar biasa. Bahkan kemudian ayatnya yang ke-14 dikatakan, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, mengikuti ketetapan dan perintahku, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ayat 13 dan 14. Berkat Tuhan, bonus yang Tuhan berikan kepada Salomo ketika dia datang berdoa kepada Tuhan. Kekayaan, kemuliaan atau kehormatan, kemudian panjang. Inilah berkat Allah yang melimpah kepada Salomo. Salomo mendapatkan umur panjang, kekayaan dan kehormatan karena dia berdoa kepada Allah. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, saat ini yang menjadi kesulitan adalah umat Tuhan sulit berdoa, malas berdoa, sehingga tidak heran kalau hidupnya tidak meningkat. Berdoa agak lama saja sudah bosan, capek, dan pada akhirnya berhenti berdoa. Bukan datang berdoa kepada Tuhan, tetapi datang berdoa kepada Allah lain. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita ketika kita datang terus berdoa kepada-Nya. Yang kedua, hidup diberkati dengan melimpah adalah ketika kita hidup dalam hikmat. Artinya di sini hidup dalam hikmat, Amsal Salomo mengatakan hikmat yaitu takut akan Tuhan. Berarti kalau hidup dalam hikmat artinya adalah hidup dalam takut akan Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 19 dikatakan begini. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 berkata, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, dalam 1 Raja-Raja 9, 1 Raja-Raja 3 ayat 9, yang diminta oleh Salomo di sana hati yang paham menimbang perkara, dapat membedakan antara yang baik dan
jahat. Artinya ini adalah segala tindakan harus berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, Salomo mau bahwa dia hidup takut akan Tuhan. Nah, apa arti takut akan Tuhan? Kalau melihat bagian firman Tuhan yang lain, Amsal 8 ayat 13 dikatakan di situ, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Hidup membenci kejahatan. Amsal 14 ayat 27 dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, terhindar dari jerat maut. Jadi takut akan Tuhan adalah membuat kehidupan kita ini terhindar dari jerat maut. Bahkan Amsal 10 ayat 27 juga dikatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun orang fasik diperpendek. Intinya bahwa orang yang takut akan Tuhan panjang umurnya. Bahkan Amsal 22 ayat 4 dikatakan ganjaran atau upah di sana, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, luar biasa. Ini yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, dan takut akan Tuhan pasti ada berkat yang melimpah. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, apa yang diminta oleh Salomo sewaktu dalam doa adalah hikmat. Salomo menyadari bahwa hanya melalui hikmatlah bisa menjadikan bangsa Israel dan dirinya diberkati. Hanya melalui hikmat, yaitu takut akan Tuhan, dia bersama dengan Israel diberkati. Dan kita lihat ketika Salomo dia datang hidup, dia berdoa kepada Tuhan, dia hidup takut akan Tuhan, hidup dalam hikmat yaitu takut akan Tuhan. Bukti berkat Tuhan nyatakan. 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Dikatakan di sana 1 Raja-Raja 4 ayat 21 mengatakan, firman Tuhan berkata bahwa maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Nah, kita lihat di sini, Salomo luar biasa diberkati oleh Tuhan. Bukti berkat Tuhan, dia berkuasa atas wilayahnya yang sangat besar. Tuhan anugerahkan wilayah yang sangat besar, kekayaan, kehormatan luar biasa dianugerahkan kepada Salomo ketika Salomo hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari hiduplah dalam hikmat, hiduplah takut akan Tuhan. Maka kita akan diberkati dengan melimpah. Hanya yang menjadi persoalannya sekarang, banyak anak Tuhan hidup justru mengabaikan Tuhan. Hidup tidak takut Tuhan, hidup melawan Tuhan, bahkan hidup menghujat Tuhan. Oleh karena itu, bagi kita anak Tuhan saat ini, sahabat musafir, jadilah anak Tuhan yang hidup dalam hikmat, yang hidup dalam takut akan Tuhan. Umur panjang, kekayaan, kehormatan dapat kita miliki ketika kita dalam hidup ini berdoa kepada Tuhan, hidup dalam hikmat, atau takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di saat ini. Tolong kami supaya dapat memahami dengan benar, mengerti dengan benar, dan mempraktikkan firman ini, sehingga kami akan menyaksikan dalam hidup kami Tuhan akan memberkati kami dengan melimpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.